Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super, tetap sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Nani dalam materi bahasa Indonesia. Teks eksplanasi. Oke, kita lanjut ke pengertian teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena alam itu contohnya ya terjadinya tsunami, terjadinya banjir, terjadinya gunung meletus, itu fenomena alam. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini informasinya harus berdasarkan fakta yang ada, tidak boleh hoax. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga, ini informasinya ini harus bersifat informasi. Dan yang keempat, tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang kelima, terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi ya. Ibu akan jelaskan dulu ya, di situ ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini sama dengan identifikasi fenomena. Terus ada urutan sebab akibat, itu sama dengan penggambaran rangkaian kejadian, dan yang interpretasi ini sama dengan ulasan atau review ya. Ini supaya jelas saja. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena atau pernyataan umum atau general statement. Nah, dalam identifikasi fenomena ini berisi identifikasi mengenai suatu yang akan diterangkan. Hal ini dapat berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, ekonomi, dan fenomena yang lainnya. Oke, kita lanjut yang kedua. Penggambaran rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat atau deretan penjelas. Nah, dalam penggambaran rangkaian kejadian ini berisi mengenai perincian proses kejadian yang relevan atau yang sesuai dengan fenomena yang diterangkan sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa. Next. Struktur yang ketiga ini ulasan atau review atau juga interpretasi ya. Nah, bagian ulasan ini berisi komentar atau penilaian tentang
konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Itu struktur teks eksplanasi. Kali ini kita akan membahas kaidah kebahasaan teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan topik bersifat umum. Jadi, isinya ini sifatnya umum. Contohnya, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah ilmiah. Yang ketiga, dalam penulisan teks eksplanasi menggunakan kalimat pasif. Dan yang keempat, penulisannya lebih sering menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Yang kelima, penulisan banyak menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Contohnya, biasa menggunakan kata sebelum, pertama, jika, kemudian, sehingga, dan lain-lain. Yang keenam, penulisan teks eksplanasi ini bertujuan untuk menjustifikasi atau putusan atau pertimbangan bahwa sesuatu yang dijelaskan secara kausal itu memang benar. Oke, kita akan membahas ke jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama yaitu teks eksplanasi sekuensial. Nah, teks eksplanasi sekuensial ini jenis teks eksplanasi yang menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena. Misalnya, urutan siklus kehidupan rantai makanan. Ya. Ini ada padi. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular sawah dimakan elang, dan pengurai. Yang kedua, ini ada teks eksplanasi kausal. Nah, jenis teks eksplanasi ini menjelaskan mengenai asal-muasal atau penyebab terjadinya perubahan pada suatu hal secara bertahap. Misalnya, proses terjadinya tanah longsor, ya. Dan yang ketiga, teks eksplanasi teoritis, yaitu jenis teks eksplanasi yang berisi spekulasi kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya, akibat letusan Gunung Merapi mungkin akan ada bencana alam yang lainnya, mungkin yang lebih dahsyat, ya. Dan yang keempat, teks eksplanasi faktorial, yaitu jenis teks eksplanasi yang menjelaskan tentang efek serta hasil dari suatu proses. Misalnya, efek terjadinya kolonialisasi. Saya rasa cukup jelas, ya. Salam super. Jika dalam hidupmu salah, diperbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya selesai.